Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali bersama channel Bang Jaki yang penuh hikmah. Insya Allah hari ini kita akan menambah lagi wawasan kita dalam rangka mempersiapkan ujian, mempersiapkan belajar kita. Jadi belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar berdisiplin, belajar bertanggung jawab, belajar untuk tekun, belajar untuk membuat proses di dalam hal kehidupan kita. Jadi hari ini Bang Jaki akan menyampaikan beberapa tips untuk murid-murid, para santri, penuntut, pelajar dimanapun saja berada, untuk menambah satu lagi tips untuk belajar untuk mempersiapkan ujiannya. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, murid-murid semua, para santri, pemirsa di mana saja berada yang akan menghadapi ujian, insya Allah dapat menjawab soal dengan baik. Kalau ujian lisan menjawabnya dengan bagus, ujian tulis mencatat, membuat jawabannya yang insya Allah betul semua, insya Allah. Nah, hari ini pertama yang harus kita perhatikan adalah ada dua tipe murid, yang satu punya persiapan yang maksimal dan satu lagi mempersiapkannya seadanya. Artinya perbedaan murid yang mempunyai persiapan yang matang dengan persiapan yang seadanya. Nah, murid yang mempunyai persiapan yang matang, dia sudah sebulan 2 bulan yang lampau untuk menghadapi ujian, dia sudah mempersiapkannya. Dia sudah membuat jadwal belajar hariannya, dia sudah mind mapping, dia sudah buat kisi-kisinya. Mana yang penting, mana yang paling penting, mana yang boleh dihafal, mana yang harus dihafal, mana yang supaya diingat saja. Nah, itu dia sudah memetakan soal-soal untuk persiapan ujian. Jadi ada dua orang pelajar penuntut yang dia mempunyai persiapan preparation yang matang, dan satu lagi punya persiapan yang kurang matang. Nah, yang punya persiapan yang matang tentunya dia sudah tenang untuk menghadapi ujian. Nah, bagi mereka yang tidak mempersiapkannya dengan matang, artinya sistem kebut semalam, dia pasti mempunyai rasa was-was, takut, stres dan sebagainya. Oleh karenanya murid yang cemerlang adalah murid yang mempersiapkan persiapan untuk ujiannya di waktu yang kemarin. Jadi man arafa bu'da safari ista'adda. Orang yang tahu jauhnya perjalanan, dia siap-siap. Kita punya jadwal misalkan mau umroh, mau haji, pasti 2 bulan 3 bulan sebelumnya sudah ada persiapan. Mungkin dengan manasiknya, mungkin dengan ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga dengan belajar. Kita tahu ujian akan datang bulan Desember, maka 3 bulan mundur sebelum Desember, mulai dari September, Oktober, November, dia udah siap. Masuk ke Desember dia sudah fight, sudah bisa menjawab soal, insya Allah. Nah, maka persiapannya adalah murid-murid yang sekarang ini, yang sudah waktunya sudah sebentar lagi masuk ujian, sudah mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Utruk ma siwadars, tinggalkan selain pelajaran, tinggalkan hal-hal yang gak ada kaitannya dengan belajar, ditinggalin. Yang ada kaitannya dengan belajar dilaksanakan. Utruk, tinggalkan ma siwadars, selain pelajaran. Jadi selain pelajaran, nonton TV macam-macam, main game, handphone, stop. Nah, kita fokus untuk belajar. Nah, stop untuk ngobrol, main-main, stop untuk banyak makan, cemilan. Jangan. Stop untuk istirahat. Boleh istirahat tapi di waktu-waktu yang tertentu. Jangan dikit-dikit tidur, akhirnya tidak ada waktu untuk dia belajar. Nah, kemudian
Selepas kita bikin jadwal harian, kita main mapping, kita udah petakan tuh mana soal-soal yang mudah terlebih dahulu ya di dalam hal-hal belajar. Ya kita udah tahu jadwalnya, mana dulu yang harus dihafal, mana yang dulu harus dipersiapkan jawabannya. Makanya dibuat ringkasan, khulasoh, ya dibuat notulennya, dibuat catatan, notnya dibuat, kisi-kisinya dibuat, pointersnya dibuat. Maka kalau dia sudah mempunyai persiapan dengan khulasoh ringkasan pelajaran, maka insya Allah ketika dia sudah mendekati ujian, dia sudah siap dengan hafalannya, siap dengan pemahamannya, dan siap dengan jawaban soalnya. Jadi orang-orang yang cerdas, yang dia tahu jauhnya perjalanan, maka kita disuruh bersiap-siap. Nah, persiapan ini penting. Jadi belajar kita bukan untuk ujian, tapi ujian ini untuk belajar. Belajar apa tadi? Belajar bertanggung jawab, belajar berdisiplin, belajar membuat proses. Nah, proses belajar ada, yaitu mencatat mana yang penting, mana yang menghafal, di mapping, dibikin peta. Peta itu kapan harus dihafal. Dan selanjutnya adalah kita harus mengulang pelajaran itu ya, khusus pada materi-materi yang terkait dengan hafalan, dibaca pertama kali, kemudian dibaca dengan arti-arti vocabulary-nya, dengan mufradatnya. Ya, vocabulary-nya dihafalin, mufradatnya juga dipahamin. Jadi pertama baca, walaupun kita belum paham, baca dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua ulang lagi baca dengan arti-artinya. Yang ketiga baca lagi dengan pemahamannya. Dan selepas kita artinya tahu, pemahamannya paham, kemudian kita baca lagi untuk dihafal. Nah, sekurang-kurangnya dibaca 4 kali. Kita pelajaran mutolaah, kita baca dulu dari awal sampai akhir, jangan sampai salah tulisannya, bacaannya. Kemudian yang kedua dengan mufradatnya, kemudian yang ketiga dengan pemahamannya, dan yang keempat kita harus hafal. Nah, pelan-pelan. Kalau dia ada 5 baris, artinya untuk pelajaran itu kan ada satu bab ya, satu set. Nah, maka kita hafalin dulu satu set. Jadi alinea pertama, alinea kedua, berapa alinea nih kita baca, kita hafal. Nah, kalau udah demikian, insya Allah gaya belajar kita demikian teratur. Kita menjadi orang yang cepat dan mudah untuk menghafal, karena kita udah paham artinya, tahu artinya, paham ceritanya, dan kita bisa menghafal. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan, 5 cara untuk kita bagaimana belajar dengan benar. Pertama adalah mindset kita harus mindset yang benar, bahwa kita belajar ini ya bukan sekedar belajar, tapi jadikan belajar ini hobi, jadi kebiasaan. Jadi kalau nggak belajar ada yang kurang. Sama seperti kita makan. Sebetulnya hal belajar ini terkait dengan ya kehidupan kita manusia, mulai dari kecil. Anak kecil belajar berjalan, udah berjalan belajar berlari belajar melompat dan sebagainya. Yang belum bisa baca, mulai mengejak dan seterusnya. Jadi hal belajar mulai dari kecil kita sudah lakukan. Makanya mindsetnya itu harus dibetulkan, bahwa sesungguhnya kita belajar harus dengan niat yang benar. Mindsetnya untuk apa kita belajar? Untuk memerangi kebodohan. Karena kalau kita tidak mengetahui sesuatu hal pelajaran apapun, bahkan sampai bahasa, kita akan dibohongi, ditipu orang. Man arafa lugata qaumin salima min makrihim. Orang yang paham, yang tahu bahasa satu kaum, maka dia selamat dari tipu dayanya. Makanya kita belajar sastra apa saja belajar, ilmu apa saja belajar, biar kita tidak dikatakan orang yang bodoh. Makanya hari ini kita berperang melawan kebodohan. Jadi kita pahami, kalau udah kita paham dengan keadaan apapun, kita tidak menyalahkan orang. Ya, karena kalau kita nggak tahu, kita banyak menyalahkan orang. Karena dengan ketidaktahuan kita menjadi musuh. Wan nasu a'da'u ma jahil. Manusia itu menjadi bodoh dengan ketidaktahuannya dia. Kita nggak tahu bahwa ini masalah boleh, ini masalah enggak. Karena kita tidak tahu, kita bisa sembarangan jadinya. Tapi kalau kita tahu, kita diam karena kita paham. Nah, orang yang nggak paham biasanya yang banyak ngomong. Karena orang yang paham dia sudah mengetahui dan dia tidak menyalahkan.
Jadi hal-hal yang terkait dengan demikian kita isi otak kita, pikiran kita dengan pengetahuan. Jadi 5 cara untuk bagaimana kita belajar dengan sesuatu yang benar, dengan mindset yang benar. Mindset itu harus betul-betul kita, cara berpikir, sudut pandang kita harus kita betulkan bahwa sesungguhnya belajar itu penting. Sama halnya dengan kalau kita nggak makan nasi, makanan pokok, kita ada yang kurang. Belajar juga demikian. Bahkan di dalam agama kita disuruh nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ketika kita lahir sampai ketika kita akan wafat. Yang kedua adalah kita cari guru yang benar, mindset yang benar dan guru yang benar, tutor yang benar, mentor yang benar. Tidak mungkin kita mau belajar berenang sama orang yang nggak bisa berenang. Kita belajar motor sama orang yang nggak bisa naik motor, ya sangat bertolak belakang. Jadi betul-betul kita cari guru yang qualified, betul-betul yang guru menguasai, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang betul-betul luar biasa. Nah, makanya kita tidak hanya belajar secara teori, tetapi kita juga harus mempraktekkan. Ketika kita diajarkan berenang, tidak hanya pandai untuk bercerita bahwa berenang begini, tapi kita juga boleh ya amaliyahnya, boleh melakukan prakteknya. Ini yang luar biasa. Jadi yang pertama, mindset harus benar, sudut pandangnya, cara berpikirnya benar, bahwa belajar itu sesungguhnya penting. Yang kedua, gurunya juga benar. Artinya guru di sini adalah yang berqualified. Kemudian yang selain itu berpengalaman. Yang ketiga adalah waktu yang benar. Ya, kita cari waktu-waktu yang luar biasa itu pagi, habis subuh kita belajar untuk menghafal, atau mau menjelang maghrib ya kita baca lagi, ya kita murojaah lagi. Cari waktu yang betul-betul enak bagi kita, yang benar, ya benar ini menurut kebiasaan umum. Maka kita cari, ya orang-orang lagi sepi, waktu sholat tahajud kita gunain untuk belajar, keadaan tenang. Kemudian cara yang benar. Nah, belajar itu juga ada caranya. Ada orang yang belajar secara visual. Jadi kalau dia melihat video, melihat gambar, dia bisa paham. Ada lagi yang auditori, yang dia hanya mendengar. Ketika dia mendengar, dia menyimak, dia cepat paham. Ada lagi yang belajar secara kinesetik. Kinesetik itu artinya belajar dengan diberikan contoh. Nah, maka bagaimana cara yang benar? Masing-masing orang beda-beda. Ada yang dengan melihat dia paham, dia menguasai. Ada yang dengan mendengar saja dia cukup. Ada yang dia langsung praktekkan, dia coba. Nah, maka ini ya cara yang benar. Ya, dan masing-masing orang punya beda-beda cara ya untuk melakukan belajar dengan cara yang benar. Nah, kita lihat mana murid-murid nih kira-kira yang mempunyai ya latar belakang visual atau auditori, mendengar, atau kinesetik dengan contoh. Nah, selain mindset yang benar, guru yang benar, kemudian waktu yang benar, dan cara yang benar, yang terakhir, yang kelima adalah lingkungan yang benar. Nah, kita cari lingkungan yang benar. Jangan kita ya berkumpul, ya bergerombol dengan orang-orang yang tidak mau belajar, tidak suka belajar, malas belajar. Akhirnya kita terpengaruh untuk tidak mau belajar. Tapi ketika lingkungan kita mendukung, kita ingin belajar, kumpul bersama orang-orang yang mau belajar, dan semua lingkungan juga sedang belajar, maka ketika kita belajar mendukung sekali. Insya Allah. Mudah-mudahan ya tips dan juga pengalaman Bang Jaki di dalam memberikan motivasi belajar ini di dalam menghadapi ujian, semoga bermanfaat bagi murid-murid dan juga tentunya kepada wali murid untuk bisa disampaikan kepada anak-anaknya dan guru kepada anak didiknya. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini bermanfaat. Sekali lagi ya, untuk membedakan murid yang mempunyai persiapan yang matang dan yang tidak matang, kita lihat murid yang matang dia tenang menghadapinya, dan yang tergesa-gesa biasanya dia takut untuk diuji karena dia tidak punya persiapan. Nah, ini juga belajar bahwa kita belajar tidak hanya di sekolah, tetapi untuk kehidupan kita. Apapun kita perlu persiapan. I'dad lil hayat, untuk kehidupan kita persiapan. I'dad lit ta'alum, persiapan untuk belajar. I'dad lil imtihan, untuk persiapan menghadapi ujian. Dan masih banyak i'dad, preparation, persiapan yang lainnya. Dan semua kita punya persiapan. Apapun
mau menikah ada persiapannya, mau wisuda persiapan uangnya, mau keluar negeri ada persiapan, mau umroh, mau haji ada persiapannya. Begitu juga dengan belajar. Makanya perlu punya persiapan. Dan juga yang perlu diperhatikan sebagai penutup adalah ketika murid-murid masuk ke ruang ujian, ucap bismillah, baca doa. Robbi srohli sodri, lapangkanlah dadaku. Artinya apa? Ketika kita masuk menghadapi ujian, jangan sampai ada sifat sombong kita. Ketika kita sombong, ketika kita angkuh, maka ilmu ya untuk masuk ke dalam sanubari kita, ke dalam sodar kita, itu akan menjadi sulit karena kita sombong. Bayangkan botol, ibaratnya murid ini botol kecil, guru botol besar. Airnya itu ilmu. Ketika akan dituang ilmu itu kepada guru, kepada murid, dari guru kepada murid, murid itu sombong. Dia botolnya dia tidak mau buka. Artinya apa? Ilmu yang dia masuk airnya tumpah. Karena apa? Dia sombong. Tapi kalau dia buka tutupnya, Robbi srohli sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Artinya apa? Murid ini buka, siap menerima ilmu, maka ilmunya cepat masuk. Nah, ini filosofinya, bahwa sesungguhnya murid belajar harus dia mendapatkan ketenangan jiwanya dia dengan membuka dadanya. Artinya apa? Dia lapang dadanya. Dia akan siap menerima ilmu apa saja. Nah, kemudian kalau sudah dia sami'na wa ata'na sebagai murid, dia insya Allah mendapatkan keberkahan ilmu yang Allah punya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil as. Dan ilmu-ilmu Allah ini tidak akan turun kepada orang yang maksiat. Maksiat tidak hanya berbuat hal-hal yang macam-macam, yang besar, yang mencuri dan sebagainya, tetapi ketika dia sombong itu juga maasi, dia sudah melakukan maksiat. Makanya murid yang cerdas, dia sudah siap dengan dadanya yang membuka dirinya dengan ketaatan, dengan keikhlasan. Ketika itu murid ikhlas, maka ilmu yang akan diberikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru, melalui ustadz, melalui mudaris dan mualim dan sebagainya, ilmunya akan cepat dapat. Kemudian tadi juga kita bahas ada 5 hal yang harus diperhatikan, adalah dengan cara belajar, bagaimana belajar yang benar, mindset yang benar, kemudian gurunya yang benar, mentornya, tutornya, kemudian waktunya yang benar, caranya yang benar, dan lingkungan yang benar. Semoga ya hal-hal yang sudah Bang Jaki sampaikan ini, tips dan juga persiapan menghadapi ujian, bermanfaat buat murid-murid, dan Bang Jaki doakan semoga lulus dalam ujiannya, berhasil dan mendapatkan nilai yang luar biasa, sehingga membanggakan orang tua, guru dan semua yang ada di lingkungan murid-murid tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.